Hai semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan PL/SQL. Sebelum kita masuk ke SQL Plus-nya nih, atau programnya nih, kita akan bahas sedikit mengenai PL/SQL ini. SQL adalah bahasa, Oracle SQL adalah superset dari American National Standard Institute (ANSI) dan Standar Organisasi Standar Internasional ISO SQL 92 pada kesesuaian entry level. Nah, PL/SQL adalah ekstensi bahasa prosedural Oracle ke SQL. Ini memungkinkan Anda untuk menghubungkan beberapa perintah SQL nih melalui bahasa prosedural. Kita masuk ke bagian pertama adalah pendahuluan. PL/SQL adalah suatu blok yang berisi skrip-skrip bahasa prosedural. PL/SQL dapat meningkatkan kinerja database loh. Dan dia merupakan bahasa pemrograman yang menggabungkan bahasa prosedural seperti pernyataan pencabangan, if dan else, perulangan atau loop, dan juga deklarasi variabel. Lalu, PL/SQL ini dikembangkan oleh Oracle untuk pembuatan fungsi, database trigger, dan store prosedur. Kita masuk ke bagian kedua adalah tipe data. Di sini ada dua jenis tipe data nih, tipe data dasar dan juga tipe data tambahan. Yang tipe data dasar dia adalah numerik yang berisikan number, binary integer, DEC, double precision, integer, int, numeric, real, dan small int. Lalu ada karakter nih, karakter berisikan varchar 2, char, dan juga long. Lalu ada date, lalu ada boolean, dan ada float. Di tipe data tambahan juga ada record dan juga array. Kita masuk ke yang ketiga adalah variabel. Variabel adalah sebuah perubah yang digunakan untuk menampung sebuah nilai di memori komputer. Dan di variabel ini nanti kita akan buat juga programnya. Lalu ada yang keempat, konstanta digunakan untuk menyimpan sebuah nilai di memori komputer. Nilai ini disimpan bersifat tetap atau konstan. Contohnya seperti ini. Kita lanjut ke komentar. Nah, dalam mempermudah programmer nih, dalam maintenance, adanya komentar pada PL/SQL ini yang dapat membantu para programmer. Ada dua jenis komentar nih. Yang pertama ada yang kayak kelompok untuk beberapa baris komentar, yaitu menggunakan slice bintang, lalu isi, dan bintang slice. Contohnya seperti ini. Lalu yang kedua ada dua buah strip. Ini untuk satu baris komentar. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, untuk yang keenam adalah struktur blok PL/SQL. Terdapat 3 bagian. Yang pertama, bagian pendeklarasian tipe data, dan ini opsional. Yang kedua, bagian penulisan perintah. Dan yang ketiga, bagian eksepsi, dan opsional. Secara umum, bentuk struktur PL/SQL seperti ini. Nah, untuk tidak berlama-lama, kita akan masuk ke bagian SQL Plus-nya. Hai semuanya, kita udah connect ke bagian SQL Plus-nya, dan di sini aku udah connect ke bagian sistem dan juga connect ke userku, yaitu namanya Prames. Dan di sebelah kanan aku meletakkan yang namanya Notepad di sini ya, untuk memudahkan aku menulis codingan atau programnya, lalu aku pastekan ke sini atau salin ke sini. Nah, yang pertama kita akan membuat penampilan yang menampilkan Assalamualaikum. Dengan cara kita tulis ini adalah begin, lalu di bawah kita tulis untuk outputnya nih, dbms underscore output put underscore line. Nah, lalu kita ambil sini Assalamualaikum. Nah, lalu kita tutup dengan titik koma. Lalu kita akhiri dengan N, dan kita akhiri dengan slice. Oke, kita pastikan ke sini. Sip, PL/SQL-nya berhasil. Tapi ada yang salah nih teman-teman. Kenapa Assalamualaikumnya tidak terprintkan di bagian bawah? Nah, cara untuk memprintkannya adalah teman-teman harus mengetiknya yang namanya server output. Kita on kan gitu ya. Nah, ini kita copy. Set. Nah, lalu kita copy lagi nih yang sebelumnya, agar si Assalamualaikumnya keluar. Nah, berhasil. Assalamualaikumnya sudah keluar teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian untuk menentukan nilai menggunakan select intro. Aku akan buat dulu, yaitu menentukan nilai menggunakan select intro. Nah, caranya teman-teman adalah dengan membuat declare di sini ya.
declare, lalu teman-teman masukkan variabelnya. Oke. Aku membuat sini variabelnya adalah input. Di sini kita gunakan tipenya adalah varchar 2 dan aku masukkan isiannya 30. Terserah kalau isiannya sesuai dengan keinginan kawan-kawan. Lalu kita masukkan bagian di sini. Masukkan input, lalu kita tulis di sini isinya adalah, misalnya aku buat hangat gitu ya, hangat gitu. Nah, lalu kita masukkan dbms underscore output underscore line. Oke, tutup dan kita akhiri dengan n, lalu kita append dengan slice. Dan kita copy lagi teman-teman di bagian sini. Kita pastikan ke bagian ini. Nah, kita pasangkan ke ini dan ya, berhasil. PL skill-nya sudah komplit dan bisa ya. Untuk di bagian input di sini, variabelnya kan menghasilkan hangat nih. Nah, lalu kita panggil di bagian outputnya, tinggal memanggil si variabelnya aja. Lalu si variabel mengeluarkan hangat. Sip. Lalu kita masuk untuk membuat prosedur demo. Ini aku copy dulu bawahnya. Oke, di sini ya kita masukin dulu, yaitu untuk membuat prosedur atau demonya. Nah, dengan cara apa? Yaitu kita membuat adalah create or replace salam 1 AS, lalu kita masukkan input kita terbaru, yaitu input. Aku menggunakan input X di sini ya, input X yaitu varchar 2, tipenya varchar 2, yaitu aku buat di sini tipenya adalah 20 aja. Oh maaf, isinya 20. Lalu kita tulis begin ya. Lalu kita masukkan adalah input X lagi. Lalu kita masukin nih apa yang kata-kata apa yang kita masukin. Misalnya saya tampan gitu ya kan, asik. Nah, kita buat seperti ini, lalu kita keluarkan dia dengan dbms underscore output titik put line. Nah, lalu kita masukkan si variabel tadi, si variabel input X. Ini sama aja seperti ini, tapi dia menggunakan create or replace. Kita masukin si input X-nya, si variabelnya ya. Lalu kita tutup dengan titik koma, diakhiri dengan M, lalu kita akhiri lagi dengan slice. Oke, kita kopikan ke sini. Tunggu, ini kita naikkan dulu. Sip. Tidak berhasil ya? Oke, seperti ada yang salah. Oke, sorry. Karena prosedur, aku lupa memasukkan namanya prosedurnya. Prosedur salam, oke. Tinggal kita copy, pastikan saja. Dan ya, wow, error dia. Kira-kira kenapa ya? Warning, or replace salam 1 AS input X varchar 2 30 begin. Oh alah, ini aku kasih ini ya, typo. Sorry. Tadi typo guys, tolong. Tunggu dulu. Copy lagi dan ya, prosedurnya create sudah terbuat. Nah, lalu kita masuk untuk pengoperasian angka-angka. Di sini kita copy lagi judulnya.
ini kita buat adalah mengoperasikan angka. Mengoperasikan angka atau penjumlahan. Nah, kita udah masuk nih. Kita buat lagi create or replace prosedur salam ini. Kita copy aja, tapi kita bukan menggunakan salam sih. Kita gunakan adalah ini. Kita gunakan adalah penjumlahan gitu ya. Penjumlahan. Lalu AST kita taruh ke bawah. Ini kita tulis adalah A. Dia karena A itu input kan, jadi kita masukkan input untuk number, lalu B-nya huruf kecil, in number. Lalu untuk C kecilnya, nah kita gunakan output, out number. Nah, sip. Oke, kita udah masuk ke sini. Kita di sini aja, dan ya kita tulis begin. Lalu kita masukkan C, kita panggil si outputnya C kecil tadi dengan cara ini adalah sebuah proses untuk pengoperasian penjumlahannya. C sama dengan A ditambah dengan B. Lalu kita tutup dengan titik koma. Kita masukkan N, lalu dan kita tutup dengan slice. Kita copy saja. Lalu kita pastikan ke sini. Dan ya, prosedurnya created. Nah, untuk keluarnya, kita akan membuat yang namanya declare-nya dulu nih. Declare-nya dengan cara kita tulis di sini adalah declare, lalu kita masukkan hasil number, lalu kita klik begin. Kita hasilnya klik begin, lalu kita masukkan adalah penjumlahan si parameter penjumlahan ini, lalu kita masukkan nih angka-angkanya gitu ya. Nih, penjumlahan, lalu kita masukkan angkanya, misalnya ada angka 15 untuk di A, untuk yang B misalnya kita masukkan angka 5, lalu kita tulis di sini adalah hasil. Nah, udah. Kita tutup koma, titik koma, dan kita masukkan outputnya. DBMS, output underscore line. Oke, dan kita masukkan adalah hasil. Hasilnya adalah di sini kita buat hasil, lalu kita tutup dan titik koma. Lalu kita masukkan N dan kita tutup dengan slice. Lalu kita copy yang bagian sini, bagian declare-nya aja. Dan ya. Oke. Sepertinya ada yang salah. Tuh bikinnya salah ya? Oh, di sini aku lupa lagi untuk menambahkan titik koma. Oke, kita copy lagi dan hasilnya 20. Berhasil ya teman-teman. Jadi ingat, untuk membuat ini kita harus teliti. Karena kalau salah aja atau kurang nih titik koma akan error. Oke, kita akan lanjut untuk menggunakan tipe data. Nah nih, kita copy aja. Gunakan tipe data. Nah, untuk gunakan tipe data, kita akan masuk ke bagian connect HR. Nah, jika teman-teman belum pernah connect ke HR nih, ini ada caranya, yaitu dengan alter user, HR-nya kecil aja, lalu identify by 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk mempermudah teman-teman. Account dan lalu unload. Nah, seperti ini.
Oke. Nah, kita akan masuk untuk connect HR. Connect HR. Connect HR di sini, kita copy saja. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan udah connect. Lalu kita akan melihat isi dari si form tab-nya dulu, yaitu dengan cara select form tab. Lalu kita select, kita copy dan kita pastekan. Nah, di sini ada berbagai macam tabel-tabel. Aku akan menggunakan tabel yang countries-nya. Lalu kita tulis di sini adalah select from countries. Kita copy aja yang tadi. Ini from countries. Oke. Nah, ini kita turunkan lagi. Nah, oke, sip. Nah, ini udah ada ya nama-nama negara-negara yang berada di sini. Ada Argentina, ada Australia, ada Brazil. Nah, aku akan gunakan yang Brazil aja deh, BR ya. Ingat, kalau di Brazil adalah aku menggunakan yang Brazil. Kodenya, kode adalah Brazil apa tadi? OBR. Oke. Ingat, ini adalah untuk komen. Oke, nah caranya adalah teman-teman declare dulu. Kita akan mengetikkan declare di sini. Declare. Lalu kita masukkan di underscore nama, name countries-nya. Name countries dot country underscore name persen. Lalu kita masukkan tipe-nya. Nah, lalu kita tulis begin. Lalu kita masukkan select country name. Lalu kita masukkan info v underscore yang tadi untuk yang di sini. Nah, lalu kita masukkan from-nya dari mana nih? From dari tabel countries. Kita gunakan official aja, countries. Lalu kita masukkan nih, dia ada di mana? Dia ada di country ID BR ya. Tadi kita mau Brazil ya. Country where country ID kecil aja, country.id, yaitu kita gunakan adalah BR. Oke, nah lalu kita masukkan nih outputnya, dbms output port line. Lalu kita masukkan lagi ini, jangan lupa titik. Ini adalah negara. Ini adalah negara, lalu masukin variabelnya, CVName. Nah, lalu kita masukkan N, lalu kita tutup dengan slice. Lalu kita copy aja deh. Kita copy dan kita pastekan di sini. Oke. Where country ID BR. Seperti tidak tercatat ya. Masuk. Coba kita gunakan AR. Where country. Oke, nggak mau juga. Oh, ini juga aku typo lagi. Negara, countries, oke. Paste dan where country AR.
Oh, gimana ya? Country underscore ID. Oh, aku gunakan titik. Harusnya underscore ID. Oke, kita masuk lagi. Oke. Name countries. Country name type begin country name info name from countries where country underscore ID r DBMS output put underscore line. Ini adalah negara. Apa ya? Errornya di baris ketiga. Baris ketiga adalah info name. Oke, kita akan coba lagi untuk di ininya. Copy dan ya, prosedurnya successful. Sip. Oke, teman-teman. Nah, kita akan lanjut untuk ke fungsi number, tukar, dan tutup. Kita copy aja yang ini. Lalu kita masuk lagi ke bawah. Nah, ini kita akan fungsi untuk ke number, to chart, to crop. Ini untuk ke number. Kita akan gunakan yang number aja. Number. Nah, itu dengan cara kita declare-kan lagi. Declare. Kita masukin nih nilai underscore x. Lalu kita masukkan adalah dia sebagai number. Lalu kita masukkan lagi nilai underscore y. Ini juga adalah varchar. Kita gunakan varchar 2. Kita berisikan 10 aja. Lalu kita tulis ini adalah hasil dengan tipe data number. Terus ini ada begin. Lalu sini ada nilai x, nilai underscore x-nya. Kita masukkan yaitu ini berapa ya? 20 aja ya. 20. Lalu ini juga x-nya juga yang ini juga gitu. Aku masukkan adalah 10 aja. Oke. Nah, kalau untuk hasil kita akan tulisnya adalah nilai x nih ya, nilai si x ini, nilai x ini kita tambahkan dengan si nilai y tadi, nilai underscore y. Nah, kalau kita masukkan DBMS underscore output underscore line. Nah, kalau kita masukkan adalah hasilnya adalah sini adalah hasil. Ditutup dan kita masukkan and, lalu kita slice lagi. Ini kita copy aja untuk declare-nya. Kita masukkan ke bagian sini. Nah, ini kita kan udah berhasil ya, prosedurnya komplit. Nah, ini adalah contoh pertama. Yang ini tidak menggunakan number. Yang kedua kita akan menggunakan yang namanya number. Sini kita akan copy aja. Ini ingat, ini contoh pertama. Contoh
pertama. Kita masuk ke contoh kedua. Kita tulis aja ya. Contoh 2. Contoh 2 juga sama sih dia. Di declare lagi. Tapi kita tulis aja ya. Declare. Kalau kita masukkan nilainya, nilai N-nya gunakan A aja. Nilai A, ini juga number. Nilai B-nya juga varchar 2. Sini aku gunakan juga. Sana aku gunakan apa ya? 5 aja. Nah, ini jangan lupa untuk ditutup. Ini juga ada hasil. Nah, ini juga ada hasil. Di sini juga ukurannya number. Nah, kalau kita jangan lupa untuk masukkan Boolean. Masukkan Boolean, lalu kita masukkan nilai si underscore A-nya adalah misalnya 10 gitu ya. Jangan lupa ini. Lalu aku hampir lupa ya. Lalu untuk di sini kita copy aja yang ini, paste, lalu kita masukkan yang B-nya. Ini kita gunakan adalah 19 misalnya. 19, kita jangan lupa karena ada tipe varchar, jadi kita menggunakan tanda petik 2. Tapi sebenarnya walaupun dia tidak menggunakan varchar nih ya, sebenarnya bisa gitu. Oke, sepertinya saya ada kekurangan di sini, dia nggak terbuat ya. Oke, nanti kita run lagi. Oke, di sini lalu hasilnya sama aja. Ini kita copy aja ya. Oke, kita ke lanjut. Nah, ini udah selesai programnya. Oh sorry, ini kita ganti dulu. Nilai A. Nah, ini adalah nilai 2-nya, nilai Y-nya. Nilai B-nya kita ganti, yaitu dengan toNumber. Underscore number. Lalu kita masukkan si nilai 2, nilai underscore B-nya. Nah, dia bedanya cuma gini aja sih. Di sini kan dia langsung nih. Kalau di sini dia kayak toNumber nilai B dimasukin ke dalam kurung. Nah, sebenarnya dia sama aja gitu. Nah, hasil contoh kedua kali ya. Contoh 2. Ini contoh 1. Biar mempermudah. Kita akan yang contoh 1 dulu, tapi kita set server input dulu karena dia nggak keluar tadi ya. Untuk yang di sini. Set server output. Ini dulu. Nah, ini kita copy dulu. Oke, nah ini keluar deh hasilnya contoh 1. Kan ini contoh 1 nih, total 30. Oke, berhasil ya teman-teman. Kita akan masuk untuk yang bagian infonya. Yang contoh kedua. Ini kita copy aja, lalu kita pastekan. Dan ya, hasilnya adalah contoh 2, 29. Jadi berhasil ya program kita. Nah, lalu kita akan masuk ke bagian yang terakhir, yaitu untuk pembuatan blok. Untuk blok ini kita akan codingnya seperti ini aja. Oke, di sini kita akan tulis dulu adalah blok pertama. Ingat ini bukanlah tanda komen ya. Blok pertama, lalu kita tuliskan declare-nya, declare, lalu adalah nama, namanya kecil, nama kita gunakan tipe data varchar 2. Lalu kita masukkan adalah tipenya 10, isinya 10. Jangan lupa titik koma. Sorry, kita akan masukkan dulu dianya, isinya itu apa. Itu dengan cara kita ketikkan 1 ketik. Sini aku buat nama Rames. Lalu kita tuliskan seperti ini. Lalu jangan lupa umur kita gunakan number di sini kita gunakan seperti ini.
Lalu kita tulis adalah misalnya aku adalah 19. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang tipe kedua, tadi kita tulis dulu begini. Di sini, dan ya, kita copy aja yang ini. Tapi sini kita tulis untuk bagian blok kedua. Nah, tinggal kita copy aja. Lalu di sini kita tulis adalah, oh sorry, declare lupa, declare ketinggalan guys. Declare, sini bikin blok 2 declare, lalu kita masukkan bikin lagi, lalu kita masukkan dbms. Output titik put underscore line. Lalu kita masukkan adalah blok pertama ini ya, blok pertama. Kita copy aja, oke, kita klik aja blok pertama, lalu kita bersama dengan kita ketik di sini, lalu di sini kita masukkan si blok pertama tadi, lalu kita ambil si nama dan kita tutup, lalu kita tutup dengan mana ini, kita copy, ini kita kecil dulu biar teman-teman nampak di sini. Iya, oke. Nah, kita copy. Tapi di sini kita akan menggantinya adalah nama aja gitu. Kita ganti namanya aja. Lalu ini kita ganti dengan blok kedua. Nah, oke. Kita akan copy lagi yang di sini. Tapi di sini kita akan ganti dengan blok pertama umur. Lalu kita ganti di sini adalah umur. Oke. Nah, ini adalah N-nya. Ini ya teman-teman ya. Coba kita slicekan dulu. Mana deh? Hilang deh. Oke, so. Kita slicekan dulu untuk menutupnya. Lalu kita coba runningkan dulu. Copy. Bagian ini. Lalu kita masukkan ke SQL case. Oke, dia adalah error ya. Coba kita masukin lagi di sini. Sebenarnya ada lagi sih. Masih ada sebenarnya. Blok kedua. Ini di luar blok. Oh, ini sama namanya. Kita ganti jadi Doritos. Kayaknya Doritos sama. Doritos umur dia adalah 20. Di luar blok kedua, nested block ya. Nested block di sini adalah nama. Oke aja. Pastikan di sini. Ini kita ganti jadi umur. Dan ya, coba kita run lagi. Ini lupa and useless. Ini kita kasih lagi. Oke, nama varchar error di line ketiga, di baris ketiga. Di baris ketiga, varchar
Oh, stopnya sebenarnya di sini. Aku lupa memberikan sama dengan, dan di sini juga sama dengan lupa. Foto sekali kesalahan Anda. Kalau kita kopikan lagi di sini, kita pastikan aja, dan ya berhasil. Keluarlah blok pertama yang dalam Rames, blok kedua si nama tadi Doritos, blok pertama umur 19, blok kedua 20, lalu di luar net black juga ada Rames dan juga si umurnya 19. Jadi sampai sinilah TL SQL kita pada hari ini. Dan teman-teman jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.